Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Asti Sekarsa Putri dari kelas 11 DJKT 2. Nah, di sini kita sudah memasuki video Cisco yang ke-13, yaitu akan membahas mengenai Dynamic Routing AIGRP. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai static routing. Di static routing setiap jalurnya itu antar network itu harus kita tulis secara manual networknya. Nah, misalnya router 1 dia ingin menuju ke router 3. Nah, kita itu harus mengetik perintah IP root secara manual. Nah, kalau jaringan itu bertambah besar, di sini kita bisa tambahkan 1, 2. Maka semua router lain itu harus diperbarui satu persatu. Jadi jelas tidak efisien untuk jaringan skala besar. Nah, disinilah dynamic routing bisa digunakan pada routing itu bisa kita gunakan. Nah, pada dynamic routing, router itu akan saling bertukar informasi routing secara otomatis. Jika ada network baru, router lain itu akan langsung mengetahuinya tanpa konfigurasi manual di setiap routernya. Nah, kita bisa buat topologi baru. Nah, untuk routernya itu kita bisa gunakan yang 2911. Nah, di sini saya sudah memberi catatan untuk IP dan jalurnya nanti. Nah, kita bisa langsung saja konfigurasi di router 1. Kita bisa ke enable dan config. Nah, untuk pertama itu kita akan membuat jalur yang mengarah ke PC 1, yaitu dia itu di 0/1. Kemudian kita bisa tambahkan untuk IP-nya. Kita bisa tambahkan juga untuk subnet max-nya. Nah, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Kita juga akan menambahkan jalur yang mengarah ke router 2-nya, yaitu dia gig 0/0. Untuk IP jalur yang digunakan itu adalah 10.10.10.1. Dan kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, kita juga akan konfigurasi di router 2-nya. Kita ke enable dan config. Nah, kita akan membuat jalur yang mengarah ke PC 2 terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini itu dia gig 0/1. Kemudian kita bisa masukkan untuk IP-nya. Nah, kita mau menambahkan yang ke router satunya ya teman-teman, yaitu gig 0/0. Nah, kemudian kita bisa konfigurasi IP di setiap PC-nya. Nah, di sini saya mau menambahkan IP di PC 1 terlebih dahulu. Untuk default gateway pada PC 1 itu 192.168.10.1. Sedangkan gateway di PC 2 itu adalah 192.168.20.1. Nah, ketika kita coba ping PC 1 ke PC 2 itu belum bisa ya teman-teman, karena routingnya itu belum ada.
Nah, di sini itu kita bisa cek rutenya terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa masuk ke router 1. Kemudian kita bisa ketikkan show IP route. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada informasi C, teman-teman. Nah, C itu artinya adalah connected. Nah, di informasi C itu ini merupakan ada IP yaitu 10.10.10.0 dan yang 192.168.10.0. Nah, kita bisa copy terlebih dahulu. Kita bisa ke router 1 lagi. Nah, di sini itu untuk yang 192.168.10.0 itu akan saya copy juga. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa yang 10.0 itu dia merupakan gig 0/0. Kita bisa tulis. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, yang 192.168.10.0 itu dia merupakan gig 0/1. Nah, kita juga bisa cek juga di router 2-nya. Jadi kita bisa ketikkan show IP route. Nah, di sini untuk yang informasi C itu dia merupakan 10.0 dan 20.0. Kita bisa copy lagi, teman-teman. Nah, untuk yang 10.0 dia itu merupakan gig 0/0. Nah, sedangkan yang 20.0 itu merupakan gig 0/1. Nanti itu kita mau menggunakan yang namanya Advertise Connected Network. Nah, kita bisa taruh saja di sini, mengarah ke PC 1. Nah, dalam dynamic routing, router itu akan mengiklankan atau mempromosikan network yang terhubung langsung kepadanya. Router 1 akan memberitahu router 2. Nah, di sini saya punya network nih 10.10.10.0. Nah, dan 192.168.10.0. Nah, router 2 itu akan menyimpan informasi tersebut di table routingnya. Nah, kita bisa lihat di router 2-nya, teman-teman bisa lihat di bagian C itu dia sudah ada yang 10.10.10.0. Nah, dan ada juga yang 192.168.20.0. Lalu si router 2 itu akan bertanya lagi ke router 1. Kalau dia sudah mempunyai yang 10.0, nah maka itu langsung saja di router akan langsung menambahkan dynamic routing secara otomatis atau auto di networknya. Itu yang 192.168.10.0. Dan jalurnya itu menggunakan yang 10.10.10.1. Jika di dynamic routing ini hanya akan melakukan satu konfigurasi di salah satu routernya saja. Selanjutnya kita akan mengenal protokol dynamic routing. Nah, pada dynamic routing itu ada beberapa jenis protokol. Nah, yang pertama itu ada RIP, tetapi pada RIP itu dia jarang digunakan. Lalu ada IGRP, dia itu router Cisco bertemu dengan router Cisco. Dan yang ketiga itu ada OSPF. Nah, dia itu merupakan open standard ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya BGP. Nah, BGP itu dia sama seperti OSPF, yaitu open standard. Nah, tetapi dia itu tidak sama 100% dengan OSPF. Nah, selanjutnya kita bisa konfigurasi yang IGRP. Kita bisa mulai konfigurasi di router 1. Masuk ke enable, lalu config, lalu kita bisa ketikkan router IGRP. Kemudian ini saya mau tanya seperti dahulu. Nah, di sini saya mau menggunakan yang 10 saja biar simple, dan kita bisa masukkan networknya. Jadi IP network yang akan kita masukkan itu adalah 10.10.10.0. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang 192.168.10.0. Kita bisa keluar. Kita juga akan melakukan konfigurasi di router 2-nya ya, teman-teman.
Kita bisa konfigurasi EIGRP-nya. Kita bisa langsung ketikkan router EIGRP. Nah, kita bisa menggunakan yang angka 10 karena tadi di router 1 itu menggunakan 10 ya teman-teman. Kita bisa samakan saja. Nah, kita bisa masukkan untuk networknya. Networknya itu 10.10.10.0. Nah, di sini itu dia ada peringatan ya teman-teman bahwa 10.10.10.0 itu sudah ada pada router 2. Nah, kita bisa coba cek menggunakan perintah show IP network. Maaf teman-teman, selanjutnya itu kita bisa ketik show IP EIGRP network. Nah, di sini itu ada IP 10.1. Nah, itu artinya itu sudah berkesinambungan. Kita masukkan untuk network yang kedua. Kemudian kita bisa ketikkan show IP root. Di sini itu ada informasi D. Nah, yang artinya itu root dari EIGRP. Kita bisa juga cek di router satunya. Bisa cek untuk IP routernya. Di sini itu dia ada 20.0. Padahal tadi itu kita tidak memasukkan IP yang 192.168.20.0 tapi dia itu di sini itu sudah ada ya teman-teman. Nah, jadi itulah yang dinamakan dynamic routing. Nah, saya akan coba ping dari PC 1. Ini kita bisa ke command prompt. Coba ping IP milik PC 2. Nah, ini akan saya coba ping ulang. Nah, dia itu sudah TTL ya teman-teman. Juga akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 2. Nah, dia itu successful ya teman-teman. Sekarang kita akan menambahkan router yang ketiganya. Kita bisa menggunakan jenis router yang sama ya teman-teman. Juga akan menambahkan satu sebuah PC. Selanjutnya kita akan pasang IP di PC 3. Menggunakan 30.1. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi EIGRP, tapi yang akan dikonfigurasikan hanyalah si router 2 dan 3-nya. Untuk router 1 itu dia tidak menambahkan network baru. Sedangkan di router 2 itu ada network baru. Ya, ini kita bisa buka pada router 2 exit. Kita bisa menambahkan interface atau jalur yaitu bit 0/2. Kita seperti biasa masukkan lagi. Kalau yang ini ada Ini kita konfigurasi di router 3-nya. Kita bisa tambahkan untuk yang mengarah ke PC 3 terlebih dahulu 0/1. Lalu kita bisa tambahkan IP-nya. Jadi IP-nya itu adalah 30.1. Kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Kemudian di sini saya akan menambahkan yang mengarah ke router 2, yaitu ini kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian baru masukkan interface di 0/0.
Untuk IP-nya itu kita bisa gunakan yang 20.20.20.2. Kita bisa ketikkan lagi yang no shutdown. Kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan router EIGRP. Di sini kita menggunakan angka 10 lagi, lalu kita bisa masukkan network yang akan kita konfigurasikan. Kemudian kita bisa tambahkan networknya lagi, yaitu 192.168.0. Dan kita bisa enter. Selanjutnya kita update EIGRP-nya di router 2. Ini kita bisa exit, kemudian ketikkan router EIGRP 10. Nah, kita bisa tambahkan network yang baru ya teman-teman, yaitu 20.20.20.0. Kemudian di sini saya mau cek dengan pindah to show IP EIGRP neighbor. Ini saya coba ketik ulang. Nah, jadi ini sudah menambah address yaitu 20.20.20.2. Kalau saat ini router 1 juga harus dikonfigurasi agar tahu jalurnya. Kalau dynamic itu hanya 2 router saja, yaitu 2 router yang ditambahkan atau router 2 dan tetangganya yaitu router 2. Jadi router 3 itu sudah mengadvertis atau mempromosikan networknya ke router 2. Nah, lalu router 2 itu akan mengadvertis atau mempromosikan ke router 1. Jadi nantinya router 1 itu akan langsung otomatis sudah mengenali network pada router 3-nya. Kita bisa masuk ke router 1. Di sini saya ketikkan show IP root. Untuk yang 192.168.30.0 itu dia sudah ada ya teman-teman. Padahal tadi di router 1 itu kita tidak konfigurasi. Nah, inilah kekuatan dari dynamic routing. Kita bisa cek juga di router 3-nya. Do show IP root. Yaitu juga sudah ada yang 192.168.10.0, 10.10.10.0. Kemudian di sini saya akan coba kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini pilot ya teman-teman. Saya akan coba ulang. Ini saya akan delete terlebih dahulu. Saya coba kirim ulang paketnya dari PC 2 ke PC 3. Nah, jadi dia itu sudah bisa ya teman-teman. Saya juga akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, dia itu juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi EIGRP per VLAN-nya. Ini kita bisa tambahkan switch. Kemudian kita juga tambahkan 2 PC ya teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa konfigurasi di switch-nya. Kita bisa buat VLAN-nya terlebih dahulu, yaitu VLAN 40 dan VLAN 50. Lalu kita bisa exit. Nah, kemudian kita bisa menambahkan interface atau jalurnya. Ini kita bisa lihat bahwa jalur yang mengarah ke VLAN 40 itu adalah FA0/3.
Kemudian kita bisa ketikkan switch port model access. Kemudian kita bisa ketikkan lagi switch port access VLAN 40. Kemudian kita bisa exit dan buat yang VLAN 50-nya. Kita bisa lihat bahwa di sini itu adalah FA0/2. Kemudian saya coba cek VLAN-nya dengan pindah to show VLAN brief. Nah, jadi ini untuk nama VLAN dan portnya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa tambahkan yang FA0/1, yaitu dia mengarah ke router 3. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, kemudian kita bisa buka pada router 3-nya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita bisa ketikkan interface, kita bisa tambahkan jalur yang mengarah ke switch 1, yaitu adalah gig 0/2. Enter. Kemudian kita bisa tambahkan IP-nya. Kita juga bisa tambahkan subnet max-nya. Kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita bisa buat yang per VLAN-nya. Ini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian interface gig 0/2 dan 40. Kemudian encapsulation .1Q 40. Ini saya ketik ulang karena ada kesalahan. Nah, kemudian kita bisa masukkan untuk IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.40.1. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita bisa buat yang VLAN 50-nya ya teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan IP-nya. Untuk IP-nya itu adalah 192.168.50.1. Kemudian kita bisa tambahkan subnet max-nya. Kemudian ini kita bisa keluar. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP pada PC 4 dan PC 5. Kemudian di sini saya mau coba kirim paket dari PC 4 ke PC 5. Nah, ini kita bisa coba lagi saja karena pilot. Nah, jadi dia itu sudah bisa untuk saling berkomunikasi ya teman-teman. Kita akan coba lagi kirim paket dari PC 3 ke PC 4. Nah, jadi dia itu sudah successful ya teman-teman. Nah, jika PC 1 dan PC 2 ingin berkomunikasi pada PC yang ada di VLAN, maka dia itu tidak bisa ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, sekarang kita bisa langsung saja ke konfigurasinya. Kita bisa ke router 3. Kemudian kita langsung saja ketikkan router EIGRP 10. Kemudian kita bisa masukkan networknya 192.168.40.0. Nah, jadi network yang ini itu dia mengarah ke VLAN 40. Kemudian di sini saya juga mau membuat jalur yang mengarah pada VLAN 50. Kita bisa tambahkan networknya yaitu 192.168.50.0. Kemudian kita bisa tambahkan network yang baru yaitu 30.30.30.0. Kemudian di sini saya coba cek menggunakan pindah to show IP route.
Nah, jadi di router 3 ini network dari VLAN 40 dan 50 itu akan dipromosikan ke router yang terhubung. Kita coba cek pada router 1, kemudian ini kita bisa masuk ke config terlebih dahulu dan coba cek menggunakan pindah.show IP root. Ini kita bisa klik spasi. Jadi untuk network yang baru itu dia sudah ada ya teman-teman, sudah masuk. Kita juga bisa cek pada router 2-nya. Kita bisa klik spasi. Nah, dia itu juga sudah ada untuk yang mengarah ke VLAN 40 dan 50 dan network baru yaitu 30.30.30.0. Nah, kemudian kita bisa uji coba lagi. Saya akan coba kirim paket. Ini kita bisa delete terlebih dahulu. Saya akan coba kirim paket dari PC 1 ke PC 4 yang berada di VLAN 40. Nah, jadi itu dia hasilnya itu successful. Kemudian saya juga akan coba lagi kirim paket dari PC 2 ke PC 5. Nah, dia itu juga successful ya teman-teman. Artinya kita sudah berhasil konfigurasi pada dynamic routingnya. Terima kasih, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.